Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryani Tias dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah tokoh biografi, yaitu perjalanan hidup B.J. Habibie, sang jenius yang menginspirasi. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sedangkan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo, berasal dari Yogyakarta. Pada tanggal 12 Mei 1962, ia menikah dengan Hasri Ainun Basari, yang merupakan teman masa kecilnya. Keduanya kemudian dikaruniai dua anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Pada saat kuliah, Habibie mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Setelah lulus, ia mulai mempelajari tentang penerbangan di Universitas Delft di Belanda. Namun, karena masalah politik antara Indonesia dan Belanda, ia kemudian melanjutkan studinya di RWTH Aachen, Jerman, dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang. Habibie kemudian menyelesaikan pendidikannya di Jerman pada tahun 1960 dan mendapat gelar diplom Ingenieur. Setelah lulus pendidikan di Aachen, ia terus menetap di sana sebagai asisten penelitian Hans Ebner. Ia kemudian menikah dan membawa istrinya ke Jerman. Mereka lalu menetap di kota Oberforstbach, dan Habibie bekerja sebagai penasehat perusahaan otomotif pada tahun 1965. Ia berhasil mendapatkan gelar Dr. der Ingen Auswärtsfahrt dan melanjutkan penelitian bersama Hans Ebner. Hasil tesisnya kemudian juga menarik sejumlah perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus. Ia kemudian bekerja dengan Messer Comet Bolcom Blohm, sebuah perusahaan penerbangan di kota Hamburg, Jerman, hingga dipromosikan sebagai jabatan wakil presiden perusahaan. Ia kemudian mengembangkan teori termodinamis, konstruksi, dan aerodinamis, dan masing-masing kemudian dikenal dengan istilah Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method atau Habibie Metode. Di tahun 1974, Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, merekrut Habibie untuk memimpin pengembangan industri di Indonesia. Habibie kemudian diberi jabatan sebagai CEO dari Institut Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) di tahun 1978. Habibie juga diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. B.J. Habibie juga berperan dalam pengembangan industri dalam negeri karena menjadi bagian dari pemerintah Soekarno. Habibie juga termasuk dalam bagian partai politik Golongan Karya atau Golkar. Pada tahun 1998, ia menjadi wakil presiden dari Soekarno. Namun, jabatannya ini hanya berlangsung singkat, karena pada tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi presiden. Pada 21 Mei 1998, Habibie resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan presiden sebelumnya, Soeharto, yang mengundurkan diri karena desakan dari mahasiswa dan masyarakat di masa Orde Baru. Kondisi negara saat itu memang sudah kacau dan berparah adanya krisis ekonomi. Masa jabatan B.J. Habibie sendiri akhirnya berakhir pada 20 Oktober 1999. Dan ini berarti menjadi Presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Meski begitu, ia membuat kebijakan dan memberikan kontribusi penting bagi negeri. Di antaranya yaitu membuat peraturan kebebasan beraspirasi sebagai masyarakat serta mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Keluarga dan anak B.J. Habibie. Ayah B.J. Habibie bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, ibunya R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Istri B.J. Habibie yaitu Hasri Ainun Basari, dan dikaruniai dua anak, yang pertama Ilham Akbar Habibie dan yang kedua Thorik Kemal Habibie. Setelah kematian istrinya, B.J. Habibie mulai menulis buku berjudul Habibie dan Ainun dan menceritakan hubungan keduanya sampai kematian Ainun. Buku biografi B.J. Habibie tersebut kemudian diadaptasi menjadi film yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Film Habibie dan Ainun begitu populer hingga termasuk salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa dan ditonton oleh jutaan penonton di bioskop seluruh Indonesia. Sekian dari biografi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.